Sinekrama mengenali Hindu dunia sebagai refleksi menyongsong perayaan Tahun Baru Saka 1947 sungguh unik dan menarik. Benarkah menarik? Ya, sungguh menarik dan pasti akan memberikan pengalaman baru komunitas beragama di negara Pancasila yang telah mengakui 6 agama. 3 negara kunjungan Sinekrama admin beda karakteristik. Mauritius, mayoritas penduduk beragama Hindu, dulu pernah mengutamakan kepentingan Hindu, kini jadi negara sekuler. Qatar, lokasi Sinekrama kedua, menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Nah, kunjungan Sinekrama ketiga ke Italia, pusat Katolik dunia. Italia adalah negara mayoritas penganut Katolik sebagai negara sekuler, tetapi pemerintah menetapkan agama yang diakui. Manama Dhammasastra bab 7 sloka 148 menyatakan pemimpin yang rahasia politiknya untuk rakyat tidak diketahui, walaupun sidang untuk maksud itu tidak diketahui, akan menikmati seluruh dunia walaupun ia sendiri mungkin miskin harta. Sloka ini mengajarkan bahwa pilihan yang mengutamakan rakyat akan memberi manfaat besar bagi seorang pemimpin. Apa yang dipilih Indonesia, apa yang dipilih Qatar, dan apa yang dipilih Italia, bila tujuannya untuk kebaikan rakyat, maka negara pasti selamat. Ini keren kan? Karena itu, ayo ikutan terus. Inilah cerita Sinekrama di negara pizza, Italia. Italia merupakan negara yang religius dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Agama di Italia pada tahun 2023 didominasi oleh agama Katolik, diikuti oleh agama Protestan, Islam, dan agama-agama lainnya. Komposisi penganut agama di Italia tahun 2023 yaitu 61% beragama Katolik, 4% beragama Protestan, 3,7% beragama Islam, 2,2% beragama lain seperti Hindu, Buddha, Sikh, Bahai, dan agama tradisional. 28% penduduk Italia tidak beragama. Italia tidak memiliki agama resmi, sehingga penduduknya bebas memilih kepercayaan yang dianut. Italia adalah negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama. Kebijakan ini memberi makna bahwa pemerintah Italia tahu bahwa semua agama baik, sehingga rakyat bebas memilih tanpa negara ikut campur. Karena itu, kuncinya bukan pada agama, tapi pada pelaksanaan nilai agama itu sendiri. Jumlah umat Hindu di Italia, termasuk di Roma, relatif kecil, yaitu sekitar 0,4%
dari total penduduk Italia 58,9 juta jiwa. Pada tahun 2012 terdapat sekitar 90.000 umat Hindu di Italia. Pada tahun 2015 populasinya meningkat menjadi 120.000 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduknya sekitar 223.000 jiwa. Komunitas Hindu terbesar kedua di Eropa setelah Inggris, dan komunitas Hindu terbesar di Uni Eropa. Umat Hindu membentuk sekitar 0,4% dari populasi Italia. 0,1% warga Italia beragama Hindu dan 0,3% imigran beragama Hindu. Populasi Hindu di Italia adalah yang terbesar di Uni Eropa dan terbesar kedua di Eropa. Hinduisme telah secara resmi diakui oleh pemerintah Italia sebagai denominasi agama dengan persetujuan Parlemen Italia tahun 2012. Diwali, Festival Lampu, diakui di Italia sebagai kegiatan resmi keagamaan Hindu. Karena itu, Diwali telah menjadi hari raya resmi keagamaan Hindu di Italia. Sebagaimana Parisada Hindu Dharma Indonesia mewakili kepentingan umat Hindu di Indonesia, di Italia juga ada organisasi keagamaan Hindu nasional, yaitu Sanatana Dharma Sangha. Organisasi ini mewakili seluruh umat Hindu yang tinggal di Italia, yang mengakui nilai-nilai dan cita-cita mereka. Italia merupakan negara sekuler, namun pemerintah terlibat dalam penetapan agama yang diakui pemerintah dan pemberian izin membangun rumah ibadah. Komunitas Hindu India dalam menjalankan kewajiban bakti pada Tuhan melalui ritual keagamaan telah ada 16 kuil. Kuil-kuil di Italia antara lain Mata Gitananda Ashram di Altare, Sri Navdurga Mandir di Polesine Parmense, Sanatan Dharma Mandir di Asigano, Sri Hari Om Mandir di Pegognaga, Vaiso Mata Mandir di Novellara, Om Hindu Mandir di Roma, Durga Ma Mandir dan Shiv Shakti Mandir di Catania. Italia yang dominan beragama Katolik memiliki lebih dari 100.000 gereja Katolik, sedangkan Roma memiliki lebih dari 900 gereja Katolik. Agama Katolik merupakan bagian penting dari kehidupan Italia dan menjadi kekuatan sosial, budaya, dan politik.
Gereja Katolik terbesar di dunia berada di kota Vatikan yang berdampingan dengan kota Roma. Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Katolik. Agama Islam di Italia berkembang pesat beberapa dekade terakhir. Muslim di Italia sebagian besar merupakan imigran yang berasal dari negara-negara seperti Maroko, Albania, Tunisia, dan Mesir. Masjid di Italia tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan. Ada 9 masjid yang ada di Italia, yaitu Islamic Culture Center of Italia dan Grand Mosque of Rome, Faisan e Madina Bologna, Vittorio Central Mosque, Mestre Old Jim Masjid, Mosia in Parain Centro, Masjid Al-Rahman Catania, Mosiat El-Fat, Masjid Omar Ibn Al-Khattab, dan Masjid El-Baitur Rahman. Roma sebagai pusat agama Katolik dunia bersama agama Islam dan Hindu yang ada memiliki tantangan besar karena tingginya penganut ateisme atau agnostik. Penduduk ateis di Italia cukup banyak, sekitar 9 juta jiwa lebih atau 15,3% dari total penduduk. Di Italia pernah ada larangan iklan ateis di bus kota, namun diprotes dianggap melanggar hak warga negara. Berikut adalah sloka ateis yang tidak ada perbedaan kehidupan di dunia saat ini karena karma, tetapi pada kehidupan berikutnya akan menjalaninya sesuai karma. Sesuai kitab suci Weda, bakti pada Tuhan dilaksanakan atas dasar tatwa sesuai Weda Sruti dan Weda Semerti, yaitu tri kerangka agama: tatwa, susila, dan acara. Tri kerangka agama Hindu dilaksanakan melalui Satur Marga Yoga, yaitu Bhakti Marga Yoga, sujud bakti dengan penyerahan diri sepenuhnya melalui yantra dan mantra. Karma Marga Yoga, jalan mendekatkan diri kepada Brahman melalui perbuatan. Jnana Marga Yoga, jalan menghubungkan diri dengan Brahman melalui ilmu pengetahuan. Dan Raja Marga Yoga, jalan mencapai Brahman, Tuhan, dengan melaksanakan disiplin berupa tapa, brata, yoga, dan samadhi. Walaupun orang ateis mengatakan tidak percaya Tuhan, namun yang bersangkutan masuk dalam kerja dalam hal ini karma marga yoga. Karena itu sering kita dengar kata-kata motivasi seperti jadikan bekerja bagian dari iman. Namun demikian, dua sloka berikut juga bisa menjadi warning siapa kita manusia ini di mata Tuhan. Bhagavad Gita bab 9 sloka 3 menyatakan,
Mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap jalanku tidak mencapai aku. Kembali kepada jalan-jalan kehidupan jasmani yang mengenai kematian dan kesengsaraan. Selanjutnya diperkuat Sloka Bhagavad Gita bab 9 Sloka 29 menyatakan bahwa aku adalah sama pada semua makhluk. Tidak ada yang terbenci atau tercinta padaku. Akan tetapi mereka yang menyembahku dengan bakti, mereka ada di dalamku, dan aku pun ada di dalam mereka. Menyembah itu apa? Yaitu catur marga yoga. Hindu telah diakui sebagai agama resmi di Italia. Artinya, negara menjadikan Hindu sebagai bagian penting dalam pembangunan dengan memberikan hak dari negara, tetapi juga perlu memenuhi kewajiban pada negara. Umat Hindu Italia pasti aman bila konsisten melaksanakan catur purusarta, yaitu dharma, bertindak tepat dan benar, arta, mewujudkan kemakmuran dan keamanan sosial, kama, berbuat dengan spirit keadilan dan kenyamanan dasar, dan moksa, berjuang dan mendukung kebebasan hakiki, jagatita di dunia dan bahagia di akhirat. Bhagavad Gita bab 14 sloka 16-18 menyatakan bahwa pahala dari perbuatan yang baik dikatakan adalah bersifat baik dari bersih. Pahala dari nafsu adalah penderitaan, dan pahala dari kemalasan adalah kebodohan. Dari satwam muncul pengetahuan, dan dari rajas muncul loba, kelalaian, kesalahan. Demikian juga kebodohan muncul dari kemalasan. Mereka yang dikuasai oleh satwam naik ke atas, dan yang dikuasai oleh rajas tinggal di tengah-tengah, dan yang dikuasai oleh kegiatan rendah dari tamas tenggelam di dunia yang di bawah. Semoga diberkati. Om Santi, Santi, Santi. Om.